Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan gen dan screening dengan salah satu bagiannya yaitu perpustakaan cDNA, bagian yang kedua dari 2. Topik yang akan dibahas adalah sintesis cDNA, perlakuan ujung cDNA, ligasi ke vektor. Sintesis cDNA. Perhatikan gambar ini. Ini adalah skematis sintesis cDNA. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perpustakaan cDNA dibuat dengan menggunakan template atau cetakan berupa mRNA eukariot. Ingat bahwa mRNA yang telah mengalami pemrosesan memiliki ekor poli A. Dengan pemahaman ini, karena enzim transkripsi balik memerlukan primer untuk kerjanya, maka untuk sintesis cDNA digunakan primer berupa oligo-DT yang akan menempel atau berpasangan dengan residu A pada mRNA. Enzim transkripsi balik digunakan karena cDNA disintesis dari mRNA. Sintesis cDNA membutuhkan keempat DNTP atau deoksinukleosida trifosfat seperti deoksiadenosin trifosfat, deoksiguanosin trifosfat, dan seterusnya. Gambar bawah, cDNA telah disintesis dari mRNA. Ini adalah sintesis cDNA yang pertama. Sebagai catatan, residu basa yang sama seperti AAAAA atau TTTTT sering disebut homopolimer karena tersusun dari polimer yang sama. Trace labeling adalah suatu metode untuk melacak efisiensi cDNA dengan cara melabeli DNTP dengan isotop radioaktif, kemudian mendeteksinya dengan menggunakan elektroforesis gel. Kita lanjutkan gambar yang tadi. Setelah cDNA disintesis, ujung 5 dari cDNA diberi tambahan oligo-DC dengan menggunakan enzim transferase ujung atau terminal transferase. Transferase ujung bisa menambahkan nukleotida ke ujung 3 tanpa menggunakan template. Jika ditambahkan dengan DNTP, misalnya DCTP, transferase akan menambahkan ekor homopolimer. Dari residu C ke ujung 3 duplex mRNA cDNA. Selanjutnya, mRNA dibuang dengan cara dihidrolisis dengan menggunakan alkali, sehingga didapatkan cDNA yang murni. cDNA kedua bisa disintesis menggunakan template atau cetakan cDNA dengan menggunakan primer oligo-DG. Selanjutnya, cDNA disintesis dengan menggunakan polimerase kleno atau transkriptase balik dengan menggunakan keempat DNTP. Ini adalah sintesis cDNA yang kedua. Hasilnya adalah cDNA duplex yang merupakan pasangan cDNA dengan cDNA. Perlakuan ujung cDNA. Ligasi ujung tumpul dari fragmen yang besar tidak efisien untuk cloning. Oleh karena itu, ujung fragmen yang tumpul harus dimanipulasi supaya tidak masuk ke vektor. Nah, kita akan melihat perlakuan pada ujung DNA. Suatu asam nukleat khusus yang disebut linker ditambahkan untuk membuat ujung lengket atau sticky untuk cloning. Langkah pertama adalah dengan menggunakan nuklease yang spesifik untai tunggal untuk membuang ujung yang menjulur. Setelah itu, diberi perlakuan dengan fragmen kleno DNA polimerase 1 dan DNTP untuk mengisi setiap nukleotida yang hilang di ujung 3. Jika linker mengandung sisi restriksi yang ada pada cDNA, seperti pada E. coli, maka cDNA harus dimetilasi
menggunakan metilasi EcoR1, EcoR1 sebelum linker ditambahkan. Hal ini untuk menjamin bahwa cDNA tidak dipotong dari sebelah dalam. Kita lanjutkan gambar tadi. Linker dapat diligasi ke ujung tumpul cDNA duplex menggunakan DNA ligase T4. Selanjutnya, digesti enzim restriksi dengan EcoR1, EcoR1 menghasilkan ujung lengket atau sticky yang siap untuk ligasi ke vektor. Banyak alternatif cara yang ada untuk mempersiapkan ujung cDNA untuk cloning. Cara-cara ini meliputi penambahan ekor dengan transferase ujung atau terminal transferase untuk cloning dengan vektor yang memiliki ekor yang komplement atau menggunakan molekul adaptor yang berfungsi sebagai ujung lengket untuk menghindari penggunaan metilasi cDNA. Ligasi ke vektor. Setiap vektor dengan sisi EcoR1 akan sesuai untuk cloning dengan cDNA. Karena cDNA cukup pendek, sekitar 0,5 sampai 10 kilobasa, vektor plasmid sering digunakan. Tetapi untuk sejumlah besar klon dan terutama untuk perpustakaan cDNA ekspresi, vektor VAC lambda lebih disukai. Biasanya, vektor didefosforilasi dengan enzim alkalin fosfatase yang akan mencegah ujung fragmen vektor bergabung kembali selama ligasi, membantu meyakinkan bahwa hanya molekul rekombinan yang dihasilkan oleh vektor dan penggabungan cDNA. Vektor lambda GT11 memiliki sisi EcoR1 dekat ujung C dari gen LAC-Z-nya, memungkinkan ekspresi cDNA sebagai bagian dari protein penggabungan beta-galaktosidase. Ini membantu screening perpustakaan. Ligasi vektor ke cDNA dilakukan menggunakan DNA ligase T4. Dan molekul rekombinan bisa dikemas atau ditransformasi untuk membuat perpustakaan cDNA. Demikianlah pembahasan kita tentang perpustakaan cDNA bagian yang kedua. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya. Apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi, silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.